sih isi? Ya ampun, udah lama lo menikah. Kapan mau punya anak? Nggak mau punya anak ya? Nanti kalau tua nggak ada yang nemenin lo. Namaste. Lambaikan tangan ke kamera. Hi everyone, welcome back to my channel. Azek, hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godat. Salah satu segmen yang udah banyak ditanyain sama teman-teman. Tahu dong, wah, Diman, what's in your mind? Jadi kemarin gue udah tanya di Instagram gue, menurut lo penting gak sih ngobrolin persiapan punya anak sebelum punya anak? Ih, pinisirin. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Dari GE nih, penting banget tolong. Soalnya nggak semua orang pengen punya anak. Dan punya anak bukan cuma urusan ngasih makan doang. Satu jiwa lahir, tanggung jawabnya besar banget. Harus benar-benar tahu kapasitas keuangannya, rencana pembiayaan, rencana pengasuhan, dan lain-lain. Jangan lupa juga saling jujur trauma masa kecil, ketakutan apa yang masih ada, dan cek kesehatan mental masing-masing. Jangan sampai anak lahir jadi pribadi yang menderita karena menanggung ketidaksiapan orang tuanya. Ada dari IW nih, nggak penting-penting kali yang namanya anak itu rezeki. Belum tentu yang mau punya anak abis nikah langsung punya anak. Malah banyak setelah nikah harus merasakan jadi pejuang garis dua. Dan nggak semua orang yang pengen punya anak bisa jalanin program bayi tabung dengan kendala biaya. Tapi sebaliknya, yang bisa punya anak malah pilih untuk child free. Jadi menurut aku soal anak bisa dibahas setelah nikah aja. Dari ME, penting untuk bisa merencanakan ke depannya gimana. Pas kecil ngerasain susah, jadi nggak pengen anaknya ngerasain hal yang sama. Tapi bukan berarti bakal ngemanjain anak gimana-gimana. Cuma pengen nanti kalau punya anak lebih bisa mencukupi dan memberikan pendidikan yang layak dan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih mendukung perkembangan anak tanpa harus mikir beban bayar. Dari FC, nggak setuju kak, nggak penting. Gue sih realistis aja, apa adanya ya, sesuai dengan keadaan aja. Ya kalau dapet diterima, kalau belum ya nggak usah ngeyel. Hadapin aja yang lagi terjadi. Kalau lagi susah duit ya kerja segila-gilanya dulu, baru punya anak. Kalau dari TA nih, penting sih kak, biar semuanya terencana, apalagi sekarang apa-apa mahal. Kebutuhan anak pun banyak, biaya sekolah makin mahal. Buat yang ekonominya belum memumpuni, penting banget nih diobrolin dulu sebelum punya anak. Buat ngejaga mental juga sih. Kalau dari SP nih, penting. Soalnya punya anak itu selain harus siap dari segi keuangan, harus siap juga fisik dan mental. Kenapa dibilang fisik? Soalnya kalau habis lahiran, seorang ibu bakal jadi zombie. Ih, bener sih ini. Buat anak bayi yang kerjanya siang, tidur, malam terbangun. Mentalnya juga nggak semua orang bisa dan siap jadi orang tua. Apalagi kalau udah masuk fase toddler. Ada juga nih yang gak setuju, dari O3. Gak setuju saya, wong anak juga titipan Tuhan, ya gimana dikasihnya aja toh. Kalau diomongin dari awal, yang ada stres mbak, nambah-nambahin masalah keluarga. Jangan cari perkara deh, karena yang begitu adanya malah debat. Jadi overthinking deh, stres duluan sebelum punya anak. Kalau dari DTS nih, penting banget karena dulu aku nggak ngobrolin itu sama suami. Kupikir setelah menikah pasti semua orang langsung berencana punya anak. Ternyata enggak. Suami nggak mau punya anak dulu, padahal keluarga besar suami pengen segera punya cucu karena suami anak pertama dan ortunya tuh udah tua. Sebelnya lagi suami nggak mau ketahuan kalau menunda punya anak, takut diprotes sama keluarganya. Jadilah aku pihak perempuan yang menanggung semuanya. Sebelnya lagi suami gak mau ketahuan kalau menunda punya anak, takut diprotes keluarganya. Jadilah aku pihak perempuan yang menanggung semuanya. Capek banget ditanyain udah isi belum, dibeliin lah tuh obat-obatan biar cepet hamil. Padahal gimana bisa jadi kalau pihak suami aja gak mau ngejadiin kan.
kayaknya aku tuh rasanya yang susah punya anak. Padahal dicoba dijadiin aja enggak. Tekanan batin banget. Setelah 1,5 tahun pernikahan, aku iseng aja. Pas suami tanya aku lagi masa subur apa enggak, aku jawab enggak. Padahal lagi masa subur. Hahaha. Suami dengan santai aja ngeluarin di dalam. Karena dikiranya nggak masa subur seperti biasanya. Dan langsung jadi dong, ternyata sebulan kemudian akhirnya aku positif hamil. Oh, semacam menjebak ya. Kalau menurut N, menurutku setelah nikah ya tujuannya punya keturunan tanpa perlu ada obrolan lagi. Kalau menurut EF, menurut aku penting sih. FYI, aku sekarang udah nikah tapi belum siap punya anak karena suami belum punya pekerjaan tetap, melainkan masih jadi buruh pabrik kontrak. Aku takut kalau suatu saat suami habis kontrak dan nanti anak aku mau kasih makan apa. Anak bukan soal melahirkan, tapi harus siap ngurus, siap memenuhi kebutuhannya. Aku nggak mau anakku ngerasain yang namanya pengen sesuatu tapi orang tuanya nggak bisa menuhin. Kalau menurut gue ya, ngobrolin persiapan punya anak sebelum punya anak itu penting banget guys, karena yang namanya rumah tangga itu banyak cekcoknya. Ini berdua doang ya, Apalagi kehadiran makhluk baru nih, yang mesti kita rawat, mesti kita besarkan dengan segala perjuangan. Kalau kita nggak ngobrolin dari awal, kalau kita tidak sepakat dari awal ya, itu Percekcokan akan semakin terjadi. yang bisa menyerang mental health, oke? Terus obrolan kayak apa sih yang penting banget diobrolin sebelum punya anak? Yang pertama, lo harus bener-bener tanya sih sama pasangan lo. Do you really wants to have a kid? Kadang ya, kita tuh lupa untuk menanyain pertanyaan ini karena dipikirnya ya, karena kita budaya Indonesia kalau sudah menikah pasti pengen punya anak, pasti pengen punya keturunan. Wait a minute, nggak semua orang, apalagi sekarang ya, nggak semua orang pengen punya anak loh, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi pastiin dulu, lo tanya nih sama pasangan lo mau punya anak apa enggak. Terus kalau lo udah tahu jawabannya, tanya lagi kenapa. Lo juga bisa tanya sih sama diri sendiri, kenapa sih gue pengen punya anak? Apakah tuntutan dari mertua atau dari orang tua, dari keluarga besar, Atau omongan tetangga yang selalu ditanya, kapan sih hamil? Udah tekdung belum? Kurang top chair ya. Aduh, males sih. Tapi lo harus hati-hati juga kalau jawaban lo ternyata lo pengen punya anak karena omongan dari tetangga, dari keluarga, atau dari nenek cucu kakek siapapun itu, bukan dari diri sendiri. Karena orang-orang yang suka nanyain atau nyinyir kapan hamil itu, mereka nggak akan bantuin lo. Kalau lo lagi susah ngurus anak, nggak akan dia bantuin biaya lahiran lo, nggak akan dia bantuin biaya susu lo, nggak akan. Jadi balik lagi, tanya sama diri sendiri dan tanya sama pasangan lo, kenapa lo pengen punya anak? Kalau dulu gue ditanya kenapa akhirnya gue pengen punya anak, karena gue pengen berbagi cinta sih. Gue udah ngerasa finansial gue udah cukup, ekonomi gue udah cukup, gue tuh pengen berbagi gitu loh sama Minimi. Itu dulu jawaban gue. Pertanyaan sebelumnya, lo tuh udah lewat masa bulan madu atau belum? Karena nih yang namanya abis kawin tuh ya, ada yang namanya fase bulan madu di mana semuanya indah. Terlihat kayak pasangan lo, suami lo tuh ganteng banget, sempurna, atau istri lo cantik banget, sempurna. Biasanya tuh sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, dan setelah itu baru deh tuh kelihatan aslinya pasangan lo. Nah, coba lewatin dulu masa bulan madu itu, masa bahagianya sebelum lo memutuskan lo mau punya anak apa enggak. Karena kalau lagi fase bulan madu nih, lo ngeliatnya dia perfect banget nih sebagai ayah dari anak-anak lo, tapi kadang-kadang orang tuh bisa berubah. setelah fase bulan madu ya. Jadi kalau bisa sih nikmatin dulu fase-fase dicintai, fase-fase dimana cuman lo doang yang diperhatiin gitu. Selanjutnya, bagaimana merencanakan kehamilan? Karena memang gak bisa dipungkirin ya, yang namanya perempuan di usia 20-30 tahun adalah usia terbaik untuk memiliki anak karena sel telurnya masih banyak. Tapi bukan berarti di atas 30 tahun itu buruk ya. Kayak kondisi orang dan kondisi rahim masing-masing tuh beda-beda. Nah, gimana? Coba didiskusiin. Apakah lo pengen sesar atau lo pengen normal? Kira-kira rumah sakit dan dokter yang kayak apa sih yang jadi kriteria lo ketika lo harus mempertimbangkan
mempercayakan nih nyawa lo nih di tangan dokter dan rumah sakit itu. Kalau dari circle gue nih, biasanya mereka tuh pengen banget punya anak 3 gitu. Tapi ketika punya anak 1, kayak mereka lambaikan tangan ke kamera, nyerah spontan, uhuy. nggak bisa nih, kayak 1 tuh kayak too much banget karena memang ngabisin waktu, mental, tenaga, uang. I'm not gonna lie, okay? Punya anak itu memang menguras segalanya, tapi kebahagiaannya juga sepadan sih. Terus gimana nih kalau misalnya lo tuh berdua emang pengen banget punya anak, tapi ternyata belum dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa? Apa yang kira-kira lo berdua akan lakuin? Apakah lo akan memilih jalan bayi tabung, IVF nih? Kayaknya sekarang lagi happening banget ya. Atau lo memilih untuk menunggu, atau tes talasemia? Teman-teman bisa Google sendiri apa itu talasemia. Tapi yang jelas nih, gue mau bacain. Kalau dari Google, menurut sehatnegeriku.com, di tahun 2021 ada 10.973 kasus, dan talasemia termasuk penyakit kelima tertinggi yang tidak menular setelah penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke di tahun 2020. Berarti Indonesia cukup tinggi di dalam penyakit talasemia ini. Lanjut. Gimana sih cara menanggapi pertanyaan orang yang super annoying? Kapan hamil? Kapan sih isi? Ya ampun, udah lama lo menikah. Kapan mau punya anak? Nggak mau punya anak ya? Nanti kalau tua nggak ada yang nemenin lo. Sumpah, ini tuh pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan yang paling menyebalkan. Rasanya tuh pengen banget dong maki-maki. Menurut lo, gue Tuhan. Menurut lo, gue nggak usaha. I know. Gue tahu banget nih pejuang garis 2. Nih pasti emosinya pasti kesulut ya kan. Cuman kalau gue sih kayak lihat dulu nih siapa yang nanya ya. Kalau misalkan orang yang lebih tua, paling gue jawab belum dikasih sama Tuhan. Doain aja ya tante, om. Udah kelar tuh. Biasanya kalau udah dijawab kayak gitu, iya no, nanti bakal opung doain lah kau ya, supaya kau punya anak cepat ya nak ya. Buat teman-teman yang belum tahu, gue itu punya anak di tahun ke-6 pernikahan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah siap belum dengan biaya yang kira-kira dibutuhkan saat punya anak? Kalau kata orang nih ya, ngurus anak tuh murah, yang mahal gengsinya. Kata siapa Mali? Yang namanya orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya, bukan karena gengsi-gengsian aja. Gini deh, dari yang namanya hamil, vitaminnya tuh banyak banget. Makanan-makanan bergizi itu juga kadang-kadang tuh ibu hamil tuh pilih-pilih. Karena kan ada mual lah, nggak enak lah, terus ada bau-bauan yang sangat sensitif. Terus juga nih yang namanya melahirkan. Aduh, salah satu teman gue bilang, dia baru nge-searching biaya melahirkan. Kalau di area Tangsel yang paling murah sekarang untuk biaya sesar ya, itu 29.500.000. Oh, oke, gue tahu iya, lahiran bisa pakai BPJS. Ya, tapi masa sih lo nggak segitu mempersiapkan uang untuk anak lo? Tuh, nggak ada yang salah pakai BPJS, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Tapi kan habis itu ada biaya-biaya lain kan. Syukur-syukur bisa langsung pulang. Tapi kan kadang-kadang yang namanya bayi suka kuning, terus mesti di inkubator, dan itu semua kan butuh biaya lagi. Dan ingat, 5 tahun dari hari ini lo melahirkan, anak lo udah harus sekolah. Rela nggak kerja keras lebih lagi buat bayar SPP anak, buat masuk sekolah anak? Kalau nggak mau kerja lebih keras, rela nggak uang jajan buat ke salon, buat me time, buat beli baju baru, beli sepatu baru, beli tas baru, di cut off supaya anak bisa sekolah, supaya anak bisa hidup terus nih buat biaya susu, pampers, imunisasi, endebre. Rachel, kamu lebay sekali. Ya namanya anak ada rezekinya. Bentar, gimana ya? Rada kurang setuju nih. Nggak apa-apa dong, ya kan? Kalau menurut gue rezeki anak itu ada aja. Kenapa? Di lampu merah masih ada anak-anak yang mengemis buat makan. Apalagi mereka biasanya ngebiayain orang tuanya juga. Aduh, gue tuh nggak bisa banget nih ngomongin kayak gini, kayak bawaannya tuh kayak panas. Maksud gue di video ini tuh bukan sama sekali buat nakutin lo, tapi gue pengen lo tuh berpikir ribuan kali sebelum punya anak. Jangan sampai ya lo ngelahirin anak tapi dia tuh hidupnya susah gitu. Kayaknya nggak adil aja lo melahirkan seorang anak yang nggak ada dosanya tapi disuruh hidup susah gitu. Apalagi harus ngebiayain lo, ngebiayain masa tua lo gitu, jadi sandwich generation. Namaste. Ngomong-ngomong sandwich generation, gimana kalau kita ngobrolin wadiman di next episode tentang sandwich generation? Yang setuju komen di bawah. Ini juga nih pertanyaan yang sensitif banget tapi wajib untuk diobrolin. Apa yang akan lo lakukan kalau ternyata anak
anak yang lo lahirin nggak sesuai dengan harapan. Maksud gue tidak 100% sehat. Apakah lo siap untuk ngurusin sama-sama? Jawab dalam hati aja ya. Ini juga nih pertanyaan yang cukup berat tapi harus diobrolin. Will you love your kid unconditionally? Apakah lo bisa mencintai, menyayangi anak lo bagaimanapun wujudnya, apapun yang dia pilih nanti? Baik itu agama, baik itu pasangan hidup. Apakah lo akan tetap mencintai dia yang sama kalau dia memiliki pandangan hidup yang berbeda, memiliki kepercayaan yang berbeda sama lo? Ini juga jawab dalam hati aja ya. Apa agama si baby nanti? Kalau misalkan ibu bapaknya satu agama, it's okay. Tapi kalau misalkan ibunya agamanya A dan bapaknya agamanya B, ini harus diobrolin loh. Kira-kira nanti anaknya akan dididik secara agama yang mana nih? Secara kita tinggal di Indonesia, harus memilih 5 agama yang ada. Nah, ini penting buat diobrolin. Duh, ini ya, kemarin ada yang nge-DM gue. Ini perkara rumah tangga nih, dia cerita sama gue, Kak, suami gue nggak percaya vaksin. Sedangkan kalau yang namanya sekolah, vaksin itu harus lengkap. Jadi anaknya itu dibawa secara diam-diam ke dokter untuk divaksin tanpa sepengetahuan suaminya, karena suaminya anti vaksin gitu. Emang terdengar sepele ya, tapi harus diobrolin sih. Pasangan lu tuh percaya vaksin atau enggak? Semoga ya lo dapetin pasangan yang percaya vaksin ya. Aduh, jangan sampai kalau enggak tuh kayak pasti stres banget sih. Lanjut, kalau misalkan udah punya anak nih, siapa yang bakal mengurus anak? Terutama misalkan baru baby born yang istrinya mungkin dapat cuti 3 bulan, suaminya nggak dapat cuti. Mungkin ya 2 minggu maksimal. Apakah butuh babysitter? Atau membutuhkan orang tua, mertua, atau mbak, ART, atau ada saudara yang bisa bantu, atau memang Urusin berdua aja. Kalau gue boleh share pengalaman gue sama Bang Ben. Jadi ya, gue tuh punya rules sama Bang Ben. gimana perut ke atasnya aja itu gue yang ngurusin. Jadi kayak makan, minum obat, sayang-sayang, peluk-peluk, terus keramas, kuku, gunting kuku, atau kayak misalkan perutnya nanti sakit atau lagi sakit tuh dipeluk-peluk gitu kan. Itu tanggung jawab gue. Tapi tanggung jawabnya Ben dari perut ke bawah, diajak main, Dibersihin pupunya, iya. pipis, ganti pampers, mandi, itu biasanya sih Bang Ben. Jadi kita bener-bener bagi tugas banget. Dan zaman dulu, waktu nih gue baru-baru lahiran dan waktu masih prinsipnya tuh kayak kencang banget, pokoknya gue nggak mau punya babysitter ya. It was really hard though. Dari bangun pagi sampai jam 1 itu tugas gue, jagain EJ karena Bang Ben harus kerja. Nanti jam 2 gantian tuh Bang Ben jaga EJ sampai jam 7 malam. Nah, yang paling capek itu waktu pas mulai makan, karena 6 bulan udah mulai makan kan. Nah, itu biasanya kadang-kadang sampai jam 7 malam. Nah, kita tuh intern gitu, gantian setiap harinya siapa yang bikin masak buat kedepannya. Jadi tuh biasanya masak itu dari jam 8 malam. Lama tuh ya kan. Mesti ngesteril dulu, mesti masak air dulu, cuci. Aduh gila tuh capek banget sih jujur. Kadang-kadang selesai masak tuh jam 1, jam 2 dan tidur lagi. Andai kan bisa diubah, kayaknya dulu gue harusnya udah punya babysitter sih. Lanjut, coba tanya sama pasangan lo, apakah mereka tahu yang namanya baby blues? Nah, kalau misalkan tahu, apa preventionnya atau apa yang akan lo lakukan kalau ada yang namanya baby blues? Apakah pasangan lo ini terbuka dengan yang namanya psikolog atau psikiater? Mau nggak mereka datengin psikolog psikiater kalau pasangannya tuh ngerasa kayaknya lo butuh deh ngomong sama seseorang yang dipercaya dalam mengurus anak atau sekalipun rumah tangga? Karena gue pernikahan ke-11 ini kita berdua sama-sama punya psikolog dan kita juga punya psikolog untuk rumah tangga. Karena jujur aja yang namanya rumah tangga itu nggak selalu easy, nggak selalu butterfly, nggak selalu happy. Ada masa-masanya lo butuh orang lain untuk jadi penengah di antara lo sama suami lo gitu. Nah, ini buat cewek-cewek yang udah kebiasaan kerja sebelum punya anak. Apakah boleh kerja lagi? Pekerjaan seperti apa sih yang boleh dilakuin oleh seorang istri setelah punya anak? Kalau istri bekerja, suami bekerja, siapa yang ngurus anak? Terus gimana nih pola asuh anak nanti? Apakah mau dididik secara agama? Atau mau dididik secara modern, ikutin parenting class? Atau mau dididik secara militer dengan sabuk? Jangan amit-amit, amit-amit ya kan? Terus nih, karena kita tinggal di Indonesia, ada beberapa suku yang mewajibkan punya anak harus laki-laki. Nah, apakah lo termasuk orang yang seperti itu? Pasangan lo juga? Apakah lo harus benar-benar harus punya anak laki-laki nih supaya mewariskan nama marga atau mewariskan keturunan atau mewariskan apapun itu? Atau menurut lo cewek sama cowok itu sama aja? Kalau teman-teman penganut budaya ini, kalau belum dapetin anak laki-laki itu apa solusinya? Tuh, dan
Dan yang terakhir, trauma sih. Lo harus jujur sama pasangan lo punya trauma masa kecil apa. Karena yang namanya trauma masa kecil itu biasanya kebawa-bawa tuh saat punya anak. Semoga lo bener-bener udah bisa selesai sama masa lalu lo sebelum lo memutuskan untuk punya anak ya. Terakhir dari gue, punya keturunan itu bukan sebagai acuan rumah tangga lo tuh bahagia atau nggak bahagia. Karena yang mendefinisikan kebahagiaan ya lo sama pasangan lo. Dan yang pastinya Tuhan. Kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan ya. Sebagai manusia kita harus berusaha ya kan. Seenggaknya kita ngobrolin hal-hal yang tadi. Jangan lupa di save, di share videonya buat teman-teman yang mungkin berencana punya anak. Kalau teman-teman ada tambahan lain atau gila gue nggak setuju banget sama lo Rachel, boleh silahkan komen. Kita ngobrol saling terbuka, no hate ya kan. Oke, and once again thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye 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 bye. Ya Tuhan, ini tuh panas banget.